Tahap pertama, pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Pekerjaan di zaman hukum Taurat. Pada mulanya, umat manusia seperti bayi, tidak tahu bagaimana cara menyembah Tuhan atau bagaimana cara hidup. Mereka bahkan tidak memahami prinsip-prinsip moral yang paling dasar, tidak menyadari bahwa tindakan seperti membunuh dan mencuri adalah kejahatan. Mereka sering berdosa dan menyinggung Tuhan tanpa mengetahui bahwa mereka melakukan dosa. Agar umat manusia dapat berpaling dari dosa dan menjalani kehidupan yang normal di bumi, Tuhan memulai pekerjaan di zaman hukum Taurat. Di zaman hukum Taurat, Tuhan Yahweh menetapkan hukum dan perintah untuk mengajar orang-orang bagaimana hidup di bumi. Memerintahkan mereka untuk tidak membunuh, mencuri, berzina, dan sebagainya. Ini memberi orang konsep dasar tentang dosa, sehingga mereka tahu apa yang harus dan tidak boleh mereka lakukan. Mereka juga belajar untuk mematuhi hukum dan memelihara hari Sabat. Mereka yang mematuhi hukum diberkati oleh Tuhan, sementara mereka yang melanggarnya dihukum dan harus mempersembahkan korban untuk menebus dosa-dosa mereka. Jika orang melanggar hukum tertentu, murka Tuhan akan menimpa mereka, dan mereka akan dirajam sampai mati atau dibakar oleh api dari sorga. Melalui ini, bangsa Israel mengalami keagungan, murka pemeliharaan, dan belas kasihan Tuhan. Mereka mengakui Yahweh sebagai satu-satunya Tuhan yang benar yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Oleh karena itu, mereka semua takut akan Tuhan Yahweh, mengikuti hukum-hukumnya, menjalani kehidupan normal di bumi, dan menyembah Tuhan, hidup di hadirat Tuhan. Inilah hasil yang dicapai oleh pekerjaan Tuhan di zaman hukum Taurat. Tanpa pekerjaan ini dan batasan hukum, umat manusia akan jatuh ke dalam kekacauan dan dengan cepat ditawan oleh iblis. Oleh karena itu, penetapan hukum oleh Tuhan sangat penting bagi umat manusia. Pekerjaan di zaman hukum Taurat membuat orang tahu apa itu dosa dan apa itu kebenaran, dan juga membuat mereka melihat bahwa mereka sering berdosa dan membutuhkan korban penghapus dosa untuk menebus dosa-dosa mereka. Tahap pekerjaan ini tidak hanya membawa orang ke jalur yang benar dalam kehidupan manusia, tetapi juga meletakkan dasar dan membuka jalan bagi tahap pekerjaan Tuhan selanjutnya.